keputusannya ngono ya diterima dengan sabar. Mosok arep buka dhewe ya jadi perkara jangan bikin perkara gitu. Kan sabar syukur itu kan lampu merah hijau kuning itu Mas. Oh iya. Nah, gitu. Sampai hijau tetap abang ya, tetap ra mlaku ya disundul ya. Abang mlaku ya disundul liyane. Sundul atau menyundul ya. Sundul menyundul. Kuning bablas berat. Nah, ini kan besok kuning itu adalah SE itu tadi. Oh, kowe urip hijau. Oh, kowe merah. Gitu. Besok. Besok gimana Pak rencana? Ya besok sama. Jadi kan untuk pembukaan ini kan SE Wali Kota yang sebelumnya itu kan untuk simulasi. Nah, simulasi pembukaan lagi karena level 3. Kalau level 2 kan sudah diperlonggar, kita belum tahu. Ini SE ini kan yang terakhir hari ini selesai. Nanti akan ada SE baru terbit mungkin ya besok ya. Nah, kami sudah melakukan simulasi untuk ada aplikasi baru toh namanya Peduli Lindungi itu. Nah, aplikasi Lindungi Peduli itu syaratnya ada barcode. Barcode-nya itu barcode yang kalau di-scan muncul Taman Satwa Tarujuruk. Nah, kita menyurati Kemenpraf, Kementerian Kesehatan, organisasi salah satunya ada Putri itu Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, kami bergabung di situ. Kami mendaftar, syaratnya yang bisa dapat barcode itu harus punya sertifikasi CHSE. CHSE kan dari Kemenpraf, kita udah dapat tahun kemarin. Nah, akhirnya kita dipilih salah satu 20 destinasi Indonesia, salah satunya Taman Satwa Tarujuruk untuk melakukan uji coba aplikasi Lindungi Peduli. Nah, barcode-nya itu udah kita terima Sabtu sore. Sabtu ya. Terus mati Minggu, Senin kita persiapan. Tadi juga rapat internal. Rencananya besok kita soft lah gitu. Soft launching aplikasi Lindungi Peduli. Sebenarnya dari Satgas boleh dibuka semuanya. Tapi kan ini ada transisi nih. SE-nya hari ini habis. Besok kan SE baru. Makanya saya belum membuat pengumuman resmi karena nanti aturannya mungkin beda. Yang kemarin aturannya 12 tahun ke atas, mungkin yang baru udah 5 tahun ke atas ya kan beda ini. Daripada nanti saya bolak-balik hanya beda jam, lebih baik besok soft launching ya. Kalau ada yang mau berkunjung 12 tahun ke atas, scan barcode hijau ataupun kuning bisa masuk. Dan ada pembatasan maksimal per hari 2.500 pengunjung. Saya kira juga nggak akan nyampe segitu. Kalau 12 tahun ke atas kayaknya kok pengunjungnya juga masih sepi seperti tahun-tahun kemarin. Kalau 15 tahun ke atas pengunjungnya paling sehari 50, 30 kan gitu. Kami rada panen itu setelah 5 tahun itu loh sebenarnya. Nah, aturannya yang baru nanti Selasa itu SE itu kalau masih tetap 12 tahun ya perkiraannya ya tetap sepi karena di sini kan yang datang anak-anak ya. 40% anak-anak, 40% orang tua yang bawa anak-anak, 20%-nya rombongan anak-anak TK yang kalau libur itu ya toh. Ya, nanti kita lihat saja. Intinya sendiko dawuh tadi. SE itu lampu kuning. Oh iya. Nah, hijau apa merah melu ya. Ngendikane itu rada jelekin anak-anak karo orang tua anak-anak. Tapi kenyataannya mau tidak mau suka nggak suka memang yuk kayak gitu itu ya Pak ya. Karena yang orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Masa anak-anak dhewe rene ora mungkin. Wong tua rene ya ngopo. Itu tapi saya tetap berpikir positif. Karena ini kan pada jenuh semua sebenarnya toh. Sudah lama tidak keluar rumah, adik-adik ini sudah lama nggak sekolah. Nah, semoga nanti kebijakannya sudah longgar. Pemerintah itu kan longgar ketat kan juga punya perhitungan dan variabel ataupun alat ukur kan gitu. Jadi ya sendiko dawuh aja. Pak, upayanya apa ketika orang datang ke Taman Satwa Tarujuruk itu nyaman? Apanya? Orang datang ke TSTJ nyaman. Apa upayanya Bapak untuk membuat mereka nyaman pengunjung? Yang pertama memang kan kalau pariwisata itu kan ada 3 kan. Akses, kalau akses kan sudah mudah di pinggir jalan. Akses ke dalam ini sudah kita perbaiki. Depan sudah tidak becek lagi. Aspal baru sudah ada bantuan dari kementerian. Itu kan akses salah satunya. Kemudian attraction daya tariknya kan satwa. Otomatis kami dinding atap lantai satwa
sedapat mungkin kami bersihkan, kami tata, walaupun lama tapi tetap kuat, tetap menarik. Satwanya juga otomatis 5 aspek tadi juga dipelihara sehingga layak untuk dipertontonkan, kan gitu. Jadi ada attraction, ada amenities, sama 3 akeh apa keo. Aku sok rada lali, padahal wis nglakoni. Attraction, amenitas, akses. Oke. Nah, kalau amenitas itu apa? Ya di sini ada bongkar, terus kemudian ada ngasih makan satwa, dan naik onta, naik gajah seperti itu. Tapi kan sekarang belum boleh. Ya sudah, kita ikuti aja. Pokoknya yang datang ke sini nonton satwa. Gitu. Kalau dalam besok Pak, misalnya sudah buka. Kalau misalnya ada saya dan ngajak anak itu, oh saya nyaman ini. Kira-kira upayanya TSTJ apa Pak? Ya kalau nanti bawa anak-anak 5 tahun pasti belum boleh masuk. Karena SE lamanya kan 12 tahun. Kan gitu. Ya otomatis kita nggak perlu scan barcode Peduli Lindungi lagi. Gitu. Sedih. Aku lagi ngrungokne sedih banget. Ya itu situasinya seperti itu. Tapi kalau ada misalkan nanti besok SE-nya itu 5 tahun, ya kita bisa sudah pengalaman lah anak-anak 5 tahun tuh kira-kira seberapa tingginya, kan gitu. Nah cuma orang tuanya sudah divaksin belum, kalau sudah ya bisa lolos, kan gitu. Nanti SE-nya seperti apa saya nggak bisa berandai-andai karena saya jalanin ya pasal ini kerjakan. Masker tetap harus. Kalau itu wajib. Cuci tangan tetap disediakan. Itu sudah. Masker pun kita kalau ada yang lupa kita siapkan. Untuk anak-anak pun masker anak kami juga siapkan. Tempat cuci tangan ada 45 titik. Plus sabunnya. Terus jaga jarak kami juga sudah ngasih. Yang repot dari pengalaman kemarin itu cuma 2 sebenarnya, Mas. Apa, Pak? Membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, itu malah jadi masalah, bukan prokes. Nek misalnya di sini, loh ini juga tempat. Itu di luar prokes kesehatan, tapi budaya kita penting itu ya. susah era umum. Padahal kan tempat-tempat sampah itu kita menyiapkan 300. Subhanallah. 300 ya akeh. Ya akeh. Ibaratnya akses pengunjung itu pasti ada akses untuk buang sampah. Sama berkerumun. Pakai masker, cuci tangan itu sudah apa ya? Sudah membudaya. Gitu. Kalau kemarin-kemarin ketika berkerumun upayanya apa Pak dari sini? Ada speaker yang dari sampai depan belakang kedengaran. Kita juga bukan mata-mata. Jadi semua petugas yang ada di lapangan kalau ada kerumunan nanti pasti kontak ke kita. Nanti misalkan kerumunan ada bapak pakai peci hitam. Nanti kita ngabari ke operator, bapak yang pakai hijab dan rombongannya tolong jangan berkerumun, gitu. Jadi tidak tersinggung toh. Kok ngerti? Pak, gitu. Ini misalnya pengen bayar gitu. Nah, sekarang sudah ada yang baru ya? Sebenarnya juga kami sudah menyiapkan sistem pembayaran cashless itu sudah 2 tahun yang lalu. Sebelum pandemi kami sudah menerapkan pembayaran cashless. Cashless-nya itu hampir semua alat pembayaran cashless kami terima. Baik itu scan link yang bisa sampai OVO, GoPay, Shopee dan lain-lain itu semuanya bisa. Kemudian sampai e-tol pun kami juga bisa, tinggal tempelkan di kartu nanti tinggal berkurang saldonya. Itu kami siapkan. Tapi pengalaman lagi itu rata-rata di sini pengunjung masih tunai. Ya ada yang kita arahkan transaksi di tempat dengan QRIS yang ada. Sebenarnya kan scan barcode itu kan bisa dilakukan di mana saja. Nah tapi di tempat juga bisa. Kalaupun tidak ya terpaksa beli tunai. Tapi tiketnya kita etiketing. Jadi langsung pencet cetak kayak di bioskop itu, Mas. Nah seperti itu, jadi menghindari kontak. Sampai sekarang ini Pak, kira-kira masih berapa persen Pak yang beli tunai? Beli tunai itu hampir 75%. Masih tinggi ya? Iya. Lah kalau itu dilarang ya saya nggak ada pengunjung. Nah ini kan perlu sosialisasi lagi bahwa ya semoga kedepannya nanti kalau saya kaku tidak ada pembelian ulang tunai di sini, saya juga nggak ada pengunjung. Iya. Oke, edukasinya gitu. Jadi harus itu, baik. Tapi kan di situ sudah ada edukasi bahwa di sini kita terima tunai dan non tunai. Tunai pun pakai prosedur, pakai progres kan gitu. Ya. Pak, ke depan Pak, harapannya apa Pak? Harapannya, ya harapannya itu
habis gelap terbitlah terang ngono. Nah, iya toh. Nah, Allah itu kan ngasih ujian itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bangsa Indonesia ini ya pasti mampu menghadapi ujian ini kan gitu. Nah, otomatis ada hikmahnya bahwa kita pasti dengan pengalaman COVID yang hampir 2 tahun ini kita bisa lebih berhati-hati kan begitu. Hati-hati ini kan bukan mata-mata ya. Kalau kita izin sekolah itu kan, Bu, saya mau sekolah, ya le hati-hati kan itu. Ora yo le mata-mata gitu kan. Gitu. Yo le ora kuping-kuping gitu. Iki kok dipotong kayak ngarep dhewe. Kan gitu toh. Ya, kita harus hati-hati karena Pak Presiden sendiri pun kan sudah memberi lampu kuning bahwa ini tidak bisa selesai dalam waktu iso terus selesai tanggal 20 Desember kan nggak mungkin. Siapa sih iso ngono? Kan gitu toh. Ya sudah, ya kita hati-hati aja dengan COVID ini. Nah, hati-hatinya kan sebagai manusia kan ada kodak dan kodar itu. Nah, tapi kan kalau kita bisa memprediksi hidup kita kan karena usaha. Wah, iya. Iya toh. Wah, kok sak jam neh aku bakal ketiban wit ngono. Ya wis lungguhe nang kene. Ngono to. Padahal nang kene kok ketiban atap lho. Pak Bimo itu persis kaya Bimo ning nggone cerita wayang. Gede dhuwur, bijaksana, ya toh. Ngomongnya itu tas-tas dan solutif. Tapi Pak Bimo, apa arti TSTJ untuk Pak Bimo? Arti TSTJ? Ya, untuk Pak Bimo. Ya itu tadi, 1000 jalan menuju surga. Ya itu tadi, udah dengan itu ya ini kita melihara makhluknya dengan situasi seperti ini kita juga alhamdulillah kan gitu toh. Sudah hampir 2 tahun kita ibaratnya pengunjungnya orang-orang ibaratnya wong yo ono tapi yo sithik kan gitu karena kita ikuti aturan dan kita tidak menyalahkan aturan. Ya gitu. Jadi ya memang kita ikuti aturannya. Nek ngendika ngono ki aku jane mak segrek ngono lho. Aku kenal Pak Bimo ya sudah 5 tahun aja Pak ya itu loh. Jadi ya itu tadi toh usaha maksimal ya toh, berdoa maksimal ya toh. Ya semele ya maksimal, tawakal. Pak Bimo, tentu pada masa pandemi ini mungkin loh saya nggak tahu Pak Bimo itu waktunya juga banyak tersita untuk TSTJ. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Ya kebetulan kan rumahnya dekat, jadi kan tidak ada masalah tentang waktu. Ya. Kan kalau dulu kan kerja kan 2 minggu baru pulang kan gitu loh. Nah kalau di sini pulang jam 6 jam 7 ya biasa kan gitu. Apalagi dulu kalau di Jakarta berangkat subuh ya lah, pulang jam 9 malam. Ya kan? Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Pada hari Minggu, Bapak siapa ya? Nah kalau sekarang kan rumah dekat kan gitu. Ya. Pak. Nah, ketika mengelola keluarga, anak-anak nggak pernah protes, Pak? Ya, karena tahu load kerjanya seperti ini dan sebelum-sebelumnya banyak di luar kota ya sudah mending kerja di sini. Jadi ya nggak ada masalah sih. Tapi anak-anak kadang datang ke sini nggak? Iya datang ke sini kalau hari Minggu kan gitu, temennya ya wajar lah gitu. Jadi tidak masalah ya Pak? Enggak. Pak, kalau misalnya Bapak kundur ke rumah, prokes apa yang dijalani Pak sebelum ketemu anak-anak dan ibu istri? Oh, selama pandemi toh? Nggih. Ya seperti biasa toh, maskernya dibuang pada tempatnya, mandi. Ya sudah. Udah, baru merasa aman kayak gitu. Gitu. Saya mengatakan sama teman-teman Pak, kalau pimpinannya seperti itu, berarti datang ke sini ini juga aman gitu loh. Pulang kundur juga aman gitu loh Pak, gitu loh Pak. Yeah. Pak, terakhir pesan Pak kepada yang mau dolan ke sini apa, monggo. Kembali lagi kepada pengunjung seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 2 permasalahan. Tolong tidak buang sampah pada tempat, tidak pada tempatnya. Itu di luar prokes tapi budaya yang betul-betul susah karena itu memberi PR kepada kita. Sing mestine aku kerja nyapu nyapu daun tapi ya ndadak menguti plastik. Plastik ini kan bukan hanya botol, ya tempat makanan dan lain-lainnya. Kan gitu.
Terus yang kedua itu jaga jarak. Kalau soal masker, cuci tangan itu sudah otomatis lah. Masyarakat sudah hampir 2 tahun ini teredukasi. Terbiasa juga. Terbiasa, karena makhluk sosial kita ini. Awake dhewe iki nek ora ketemu kanca seminggu ora ngobrol, ora ngopi-ngopi kan ya piye to? Kan gitu toh. Itu sudah fitrahnya kayak gitu ya. Tapi ya selama ini ya tolong tidak berkerumun, bahkan sampai peraturannya wali kota pun kan mengurangi kapasitas pengunjung itu kan sebenarnya kan mengurangi kerumunan toh itu. Ya. Kami kan dibatasi misalkan 2.500 yang biasanya bisa nerima 5.000 misalkan sehari. Ya udah kita ikuti. Iya, Ya, jadi soal jagalah prokes itu sudah pasti, tapi tak pros meneh. Seluruh lah, aja berkerumun, kalau buanglah sampah pada tempatnya. Mesake aku ngono lho sing resiki dan timku. Iya. Mbok ya ora nyalahke, tapi ini menghimbau saja. Menghimbau ya. Toh bayar 25.000 itu kan murah. Tapi ya jangan terus bayar selawewu terus ya sampahe ya wis pokoke wis ngono kae. Teman-teman, saudara sekalian, menjaga sampah itu menjaga kebersihan itu setengah dari iman. Nah, begitulah. Bahkan ketika saya naik Pramek itu, ketika turun itu ada orang dari luar negeri itu sampah-sampah yang koran itu kayak dipunguti terus kayak kene nggone pinggir gitu. Iya. Ini luar biasa. Ini masalah perilaku etika yang karena kebiasaan. Jadi ini kalau nggak terbiasa nggak bisa. Betul. Karena kalau di luar negeri itu orang makan itu tidak langsung prung. Ya diberesi dhewe, ditaruh pada tempatnya baru pergi. Nah, awake dhewe ora, wis sakarmu tinggal. Nah, saya juga gitu. Aku walaupun mangan ini kene aneh kono ya tetap beresi dhewe tak goning. Terus yang sekarang yang terbaru itu kan aplikasi Lindungi Peduli. Oke. Oh iya. Nah, aplikasi Lindungi Peduli itu adalah program dari Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan Kominfo, bekerja sama dengan Kemenpraf, bekerja sama dengan kementerian yang lain kan gitu. Nah, tujuannya ya sebenarnya untuk mencegah penyebaran kan, karena yang bisa beraktivitas di area publik itu kan yang hijau dan kuning. Kalau merah dan hitam kan ya monggo mengkoreksi diri. Apakah saya belum vaksin ataukah memang saya kena positif atau apa itu kan masing-masing berusaha untuk menuju ke kuning atau hijau kan begitu di sini. Kalau bicara soal merah dan hitam itu bukan area saya. Ya. Kalau saya kan hanya bisa berharap semuanya bisa kuning dan hijau sehingga bisa masuk berkunjung ke taman satwa atau tempat publik lainnya kan gitu. Sekarang ini kan sedang digalak-galakannya barcode, scan barcode untuk Lindungi Peduli kan begitu. Iya. Baik Pak Bimo, terima kasih. Semoga perbincangannya bermanfaat. Teman-teman yang mau datang bukan hanya prokes saja, tetapi benar-benar buang sampah pada tempatnya ini loh. Ya. Oke. Biar beliau tetap gemuk iki kita kok kayak susut iki. Ya susut to prihatin. Oh, kan tenan loh. Aku mau ngakhiri nyindir saja nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we do?